Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Bapak Bambang selaku mentor, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Sebelum saya melaksanakan presentasi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tuhani dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan Tabdi 13. Pada kesempatan kali ini saya akan sebagai guru sejarah atau guru umum di sekolah kami. Perlu saya sampaikan untuk pengalaman etika atau mudah-mudahan daripada orientasi yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebut dengan ASN. Ya. Kemudian ada dua, yaitu pertama adalah ASN atau PNS, yang kedua adalah pegawai dengan perintah perjanjian kerja yang disebut dengan P3K, maka perlu dilaksanakan dengan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ada bermaksud daripada tujuan kegiatan ini adalah yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN atau P3K, itu maksud dari tujuan orientasi ini. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K, maka perlu sekali pegawai PNS atau P3K melaksanakan kegiatan orientasi ini. Kemudian selanjutnya untuk tujuan dari pelaksanaan orientasi ini, yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika. Kemudian yang kedua, lanjut aja ke visi daripada Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini adalah program daripada Provinsi Jawa Tengah yang saat ini adalah gubernur kita adalah Bapak Lutfi, yang aku lakukan daripada Bapak Presiden juga sama, menuju Indonesia Emas pada tahun 2025. Adapun visi dan misinya ya sudah sering kalian panjenengan dengar dan teman-teman sudah paparkan, maka next saja lanjut untuk tidak saya sampaikan berkaitan dengan visi misi. Tadi saya sampaikan hanya untuk visi dan misi dari SMK Negeri 3 Kota Balikpapan. Yang pertama adalah terwujudnya lulusan yang jujur, terampil, kreatif, satu, peduli lingkungan dan siap kerja. Ini adalah visi daripada OPD kami, yaitu SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Yang jujur, intinya adalah harus jujur, berarti menghasilkan lulusan yang jujur, kemudian menghasilkan lulusan yang terampil terhadap kompetensi atau keahlian, kemudian kreatif, ya menghasilkan siswa-siswa yang kreatif setelah lulus, kemudian santun, ya, terutama daripada sopan santun, ucapan, perkataan dan sebagainya, kemudian peduli lingkungan, ya, tanggap ya dengan kondisi lingkungan yang ada, baik setelah yang berpindah di SMK Negeri 3 maupun kemudian dan siap kerja. Ya, diharapkan daripada visi-visi ini lulusan dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan yang setelah lulus untuk bisa siap kerja. Ada pun misi daripada SMK Negeri 3 Kota Pekalongan yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang berbasis integritas, ya, yang berintegritas. Yang kedua, peningkatan keterampilan berbasis industri. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan etika dan kesantunan. Selanjutnya adalah memberdayakan kesadaran lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan karir dan pengembangan diri. Ini adalah Bapak Ibu yang saya paparkan kaitannya dengan visi dan misi SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Ada pun poin yang saya paparkan kaitannya dengan NHK. Kalau dibuat kalau saya adalah mengambil ada 3 NHK. Yang pertama adalah peningkatan rapor pendidikan.
Kemudian yang kedua adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga adalah terlaksananya kurikulum yang relevan dan terupdate sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini ada 3 RHK yang ada di sekolah kami, namun kami akan akan fokus pada satu RHK yang di depan kami. Yang saya buat adalah yang pertama adalah RHK yang pimpinan yang diintegrasi adalah pelaksananya kurikulum yang relevan dan terupdate sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. RHK-nya melaksanakan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penempatan aktivitas inovatif. Indikator RHK-nya adalah penerapan prinsip aktivitas interaktif untuk pengelolaan perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini adalah yang saya ambil kaitannya dengan RHK pada RHK nomor 3. Adapun tahapannya, yang pertama adalah mengidentifikasi peserta didik dengan mengandalkan asesmen awal. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung, kita melaksanakan asesmen awal untuk pemetaan, ya, mana yang siswa yang berbagai kelompok, berbagai jenis karakter mereka kita kelompokkan dengan menggunakan asesmen awal. Adapun yang kedua adalah kita menggunakan menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan materi, media, serta metode yang digunakan selama proses pembelajaran, disesuaikan dengan karakter anak, input maupun internnya. Yang ketiga, makanya adalah tahapannya adalah pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar. Yang keempat adalah mengadakan asesmen akhir sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Setelah pembelajaran semuanya berjalan, maka di sekolah kami mengadakan kegiatan asesmen akhir, ya, untuk mengukur kemampuan anak dalam menyerap pembelajaran yang sudah didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah langkahnya atau tahapannya mengadakan refleksi atau evaluasi diri dari pembelajaran yang dilakukan. Setelah pembelajaran semua berlangsung, asesmen sudah berlangsung, maka kita lakukan adalah refleksi atau evaluasi. Kemudian hasil yang dicapai atau yang kita harapkan adalah yang pertama pemetaan kemampuan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi dengan pemetaan itu kita jadi tahu, ya, mana siswa yang berkebutuhan khusus, mana siswa yang kinestik ataupun siswa yang lainnya, kita jadi tahu bisa mengelompokkan. Yang kedua, hasil yang kita harapkan adalah modul ajar yang digunakan sebagai acuan proses pembelajaran. Walaupun dalam pembelajarannya kita juga tidak berfokus pada modul itu sendiri, namun kita bisa mengambil ataupun artikel-artikel lainnya dari dunia maya ataupun internet. Yang ketiga, hasil yang didapatkan adalah pembelajaran yang mengarah pada peningkatan aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Hasil yang keempat yang kita harapkan adalah rubrik penilaian yang menunjukkan peningkatan aktivitas interaktif kognitif siswa selama proses pembelajaran. Hasil yang terakhir atau yang kelima adalah hasil refleksi diri yang dilakukan guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan di pembelajaran berikutnya. Inilah RHK kami, itu tentang kesepakatan kelas yang kami sampaikan kepada siswa. Yang pertama dari pemaparan kami, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang RHK Bapak yang ketiga, ya. Bagaimana cara Bapak dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami tadi, RHK kami adalah kaitannya dengan kesepakatan kelas. Memang
sebelum pembelajaran kelas kita sudah dilakukan adalah untuk kesepakatan bersama. Ya, maka dari itu bagaimana penanganan untuk anak yang sudah yang melakukan pelanggaran, maka kami kesepakatan dulu, Pak. Ya, jadi anak-anak yang melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan pada awal pembelajaran, maka anak-anak itu akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari yang sudah kita sepakati bersama. Dari itu anak-anak biasanya sudah sadar, yang sudah memahami konsekuensi ataupun harapan-harapan yang kita sampaikan di awal pembelajaran. Gitu Bapak. Mungkin yang lain, Pak Bapak. Sudah Pak. Oke. Dan terakhir berarti digital. Terima kasih Pak. Ada lagi tidak nih sebelum saya untuk menutup? Terima kasih Pak RT sudah memaparkan tadi apa yang sudah dilaksanakan selama kegiatan ini sampai nanti ke depannya dan perencanaan diarahkan. Udah bagus ya, ini tinggal bagaimana mengimplementasikan saja. Semoga saja tidak hanya dituliskan, ya, tapi tetap dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan tetap berpegang pada berakhlak. Memang kuncinya yang saat ini adalah yang berakhlak tadi. Jadi nilai-nilai berakhlak bisa dilaksanakan sehingga bisa berjalan dengan baik. Kita sudah bisa melaksanakan kegiatan, tidak ada debat dan sebagainya. Nah itu saja nih, Bapak Ibu, tanggapan dari saya. Moga kalau sudah tidak ada lagi, silakan ditutup Pak. Moga. Demikian pemaparan dari kami, yang kami mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.